Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Laudi Harmono dari jurusan Teknik Geologi Universitas Halu Oleo Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam angkatan 2024. Nah, pada kesempatan kali ini eh, saya akan mencoba mereview artikel ilmiah mengenai mikrofosil yang menjadi tugas dari mata kuliah paleontologi yang kami ampuh di semester 4. Nah, jadi ada beberapa outline yang dibahas pada review artikel ilmiah kali ini. Yang pertama ada judul artikel, nah, penulis dan nama jurnal. Kemudian ada latar belakang dan tujuan. Kemudian ketiga metode penelitian. Keempat hasil dan kelima kesimpulan. Nah, yang pertama itu adalah judul artikel. Nah, judul artikel yang kami ambil di sini untuk kami review itu adalah Plantic Foraminiferal Distribution Across the Cretaceous Paleogene, Boundary from the Neoquine Basin, Seroazul Section, Biostratigraphy and Paleoenvironmental Significance atau distribusi foraminifera paleontologi pada batas kapur paleogen dalam kurung KPG dari cekungan Neoquine pada penampang Seroazul, biostratigrafi dan makna lingkungan purbanya. Nah, jadi ini bukti eh, artikel ataupun jurnal yang kami ambil ya. Kemudian penulisnya ini ada beberapa orang yang profilnya itu kami tampakkan 3 orang di sini. Ada Wilhelm Krall, ada Andrea Concheiro, dan juga Marlon Heliara Hanigboom. Nah, dan ada beberapa penulis yang lain juga ya. Kemudian jurnal ini namanya itu adalah Journal of Micropaleontology volume ke-45. Jadi eh, ada 11 halaman ya dan diterbitkan tahun 2026. Nah, ini bukti keaslian dari jurnal ini ya, ada DOI-nya. Ini bisa langsung dicek ya. Memang ini adalah jurnal atau artikel ilmiah yang asli, bukan fiktif. Nah, kemudian latar belakang dari jurnal ini ya, di mana isi latar belakangnya ini membahas mengenai bagaimana peralihan di zaman Kapur Paleogen itu merupakan peristiwa kepunahan massal ya, yang terjadi dan memusnahkan lebih dari 90 jenis foraminifera planktonik atau foraminifera yang berukuran kecil dan hidup dia di atas permukaan laut. Nah, kemudian tujuan dari uh, artikel ilmiah ataupun jurnal ini ditulis itu adalah untuk menganalisis bagaimana perubahan dari kelompok foraminifera ini untuk kemudian dia menyusun zonasi biostratigrafi dan juga untuk kemudian merekonstruksi perubahan suhu air laut purba yang ada di cekungan Neuquén sebagai rekaman penting dari belahan bumi bagian selatan ya. Kemudian untuk lokasi penelitiannya itu ada di penampang Cerro Azul yang berada di cekungan Neuquén, Argentina. Nah, ini ada foto lokasinya ya, berada di sekitar eh, negara Argentina ya. Kemudian untuk sampel yang digunakan ini ada 11 sampel sepanjang kurang lebih 1,1 meter yang mencakup batas dari kapur paleogen ya. Ini ada beberapa rumus yang digunakan untuk eh, perhitungan yang digunakan di dalam jurnal ini ya. Kemudian analisis yang digunakan itu berupa persiapan dan juga identifikasi foraminifera di bawah mikroskop serta penggunaan dari indeks geokimia organik atau TEX 86 untuk mengestimasi bagaimana suhu permukaan air laut. Nah, ini rumusnya ya. TEX 86. Ini rumusnya. Kemudian, nah, ini ada hasil yang dipublikasikan di jurnal ini atau artikel ilmiah ini. Yang pertama itu ditemukan adanya perubahan
jenis foraminifera yang drastis, di mana pada saat jenis kapur pada pada zaman kapur punah itu digantikan oleh kelompok oportunis dari kelompok oportunis Guembellids ya. Ini adalah eh, gambar yang disajikan ya pada artikel ilmiah ini. Kemudian ada eh, ada dua zona biostratigrafi yang baru ditemukan ya. Ada zona APO ya pada rentang 0 sampai 45 cm dan juga ada subzona AP1A ya pada rentang 45 sampai 90 cm di atas batas kapur paleogen. Nah, kemudian yang ketiga, ternyata terjadi kenaikan suhu air laut sekitar kurang lebih 1,5 derajat Celcius pada kedalaman 45 cm yang bersamaan dengan munculnya jenis foraminifera yang hidup pada kondisi tropis ya. Kemudian penampang yang ada ya itu kemudian memiliki rekaman sedimen yang tentunya lengkap dan juga tidak terputus ya. Nah, ini yang pada gambar yang keempat ini dia menunjukkan bagaimana perubahan jenis foraminifera pada saat spesies kapur punah itu digantikan oleh kelompok Guembellitrids yang pada saat lingkungan itu tidak stabil. Kemudian terbentuk zona APO, AP0 ya, merupakan fauna air dingin yang pada lintang tinggi dan juga zona AP1A, di mana fauna air hangat pada saat suhu mulai naik. Nah, kemudian pada gambar yang kelima ini merupakan skema ataupun diagram data geokimia yang membuktikan bahwa suhu laut itu naik sekitar 1,5 derajat Celcius, di mana peningkatan suhu ini bertepatan dengan berkurangnya kelompok oportunis yang hidup pada zaman kapur, kemudian muncul spesies penyuka air hangat, di mana kemudian dia menandai pemulihan lingkungan yang terjadi pada saat itu. Nah, jadi kesimpulan dari pembahasan review dari jurnal atau artikel ilmiah ini ya, di mana berdasarkan analisis mikrofosil foraminifera plantonik dan juga data geokimia pada penampang seroazul dapat disimpulkan hal-hal berikut. Ada 4 ya. Yang pertama, terjadi perubahan fauna di mana komposisi yang sangat nyata sebelum dan sesudah batas kapur paleogen, di mana ketika spesies dari khas kapur punah itu digantikan oleh kelompok Guembellids yang merupakan spesies yang penyuka air hangat ya pada saat iklim tropis yang menandai bagaimana perubahan kondisi lingkungan terjadi pada saat itu. Kemudian yang kedua ada pembagian zona, di mana jurnal ini atau artikel ilmiah ini berhasil membagi menjadi 2 zona stratigrafi yang baru berupa zona AP0 dan juga subzona AP1A. Nah, kemudian yang ketiga, dinamika lingkungan, di mana ketika setelah terjadi peristiwa kepunahan, kemudian kondisi air laut itu pada awalnya dingin dengan ciri fauna yang lintang tinggi, kemudian pada tahap selanjutnya sekitar 45.000 tahun setelah peristiwa ini terjadi, kenaikan suhu permukaan itu kemudian berlaku sekitar 1,5 derajat Celcius yang ditandai kemudian dengan munculnya spesies yang tropis ya, yang tadi spesies oportunis ya. Kemudian yang terakhir, pada penampang seroazul ini itu merupakan rekaman geologi paling lengkap ya dan tentunya kontinu yang terletak di Amerika Selatan, lebih tepatnya di Argentina, untuk kemudian mempelajari bagaimana respons organisme laut terhadap perubahan lingkungan dan juga kondisi lingkungan ekstrim pada masa itu ya, yang menandai peristiwa kepunahan massal pada zaman kapur hingga paleogen. Ya, jadi sekian
apa yang bisa kami sampaikan untuk review artikel ilmiah atau jurnal mengenai mikrofosil pada kesempatan kali ini. Ya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.